apa nih? Ini Kak mau sedikit bercerita Oh, mau cerita tentang apa Bu Vira? tentang permasalahan, nggak permasalahan juga sih Kak, tapi ada sedikit keresahan yang terjadi sebagai saya guru baru di sekolah ini gitu. Oh iya ya, kan Vira guru baru ya di sini Iya ya. betul. Iya boleh, Vira silakan cerita tentang apa nih? Mungkin waktunya 20 menit ke depan lah ya, kita bisa Oh oke cerita-cerita Kak, tentang iya. apa sih yang Vira rasain selama menjadi guru baru di sekolah kita ini. Kalau perasaan sendiri sih happy ya Kak ya dengan lingkungan kerjanya yang asik gitu. Tapi ketika di kelas dulu awal-awal masuk kelas itu berpikiran ketika kita membawa anak-anak ini sebagai teman itu tuh bisa membuat mereka tuh lebih enjoy dalam belajar gitu. Tapi ternyata yang Vira temukan di lapangan adalah ketika menjadikan mereka itu sebagai kawan malah mereka lupa batas antara mereka sebagai murid dan Vira sebagai guru. Oh begitu. Jadi ini Vira tuh ngerasain kalau kemarin itu selama ini Vira udah jadiin murid sebagai teman, tapi ternyata mereka udah melewati batas sebagai teman gitu ya Iya. Vira ya. Oh gitu, itu permasalahan Vira. Apakah ada permasalahan lain lagi yang Vira hadapi selama menghadapi anak-anak murid ini? Ada Kak, di kelas itu kan kalau sekolah kita ini satu kelasnya itu ada 40 ya, kalau di kelas Vira itu ada 36 gitu. Jadi kadang ketika lagi memberikan pelajaran, apalagi ketika Vira menerangkan apa yang mereka tidak mengerti, malah mereka yang di belakangnya sibuk gitu. Dari 40 orang mungkin memperhatikan itu cuma 10 orang, 15 orang gitu. Oh jadi dari 40 orang kira-kira menurut Vira yang memperhatikan hanya 10 sampai 15 orang siswa saja ya. Iya ya. Lalu menurut Vira nih kalau misalnya anak-anak itu kan udah ada permasalahan seperti itu. Jadi rencana Vira nih, tujuan Vira cerita sama kakak ini apa sih? Iya, Vira juga bingung sih Kak, maunya pengen meningkatkan kedisiplinan mereka di kelas. Tapi ya namanya anak-anak kali ya Kak ya, kadang mereka masih berpikiran untuk main-main gitu. Terus ditambah lagi udah beberapa tahun terakhir kebelakangan kan mereka daring gitu kan Kak. Jadi kadang kalau diajak untuk apa sih namanya eh, mencari tahu mereka itu bingung gitu. Iya ya, selama ini kan kita memang daring ya belajar karena COVID ini kan baru-baru ini kita belajar yang memang Iya. PTM 100% 40 siswa dalam kelas ya. Sekarang Vira ngajar kelas berapa Vira? Vira ngajar kelas 6 Kak. Oh iya kelas 6 ya. Iya. Mana belum lagi anak-anak mau menghadapi UN juga ya. Iya, ujian sekolah nanti. Oh iya. Nah kalau gitu Vira, kalau menurut Vira kan anak kan sudah seperti itu, berarti mungkin karakternya yang harus dibentuk lagi ya Vira ya. Iya Kak. Dan menurut Vira nih apa sih potensi yang Vira miliki untuk yang untuk menghadapi anak-anak seperti itu Vira di dalam kelas? Salah satunya yang kayak Vira bilang di awal tadi Kak, Vira menjadikan anak-anak itu sebagai kawan, kayak mendekatkan diri sebagai teman. Tapi kadang mereka suka lupa gitu antara batasan mereka dengan Vira gitu. Mereka murid, Vira guru gitu. Jadi ketika lagi belajar nih masih bisa bercanda gitu, padahal pelajarannya lagi serius. Oh iya iya iya. Apa yang udah Vira lakukan sih, kekuatan yang udah Vira lakukan ketika menghadapi anak-anak seperti itu? Kadang Vira mengingatkan bahwa eh, kita bisa berlagak seperti teman, apa ya bahasanya Kak, kita bisa bersikap seperti teman, tapi ketika belajar kita fokus untuk mereka adalah murid, Vira adalah guru gitu. Tapi ketika istirahat, ketika mereka mau cerita, mereka mau berbagi apapun, Vira mendengarkan gitu, layaknya sebagai teman mereka. Apalagi Vira kan guru muda di sini Kak, gitu. Mungkin perbedaan umur Vira dengan mereka yang nggak terlalu jauh juga, jadi kadang itu yang mungkin bisa bikin mereka tuh suka lupa perbedaan itu. Iya ya, jadi yang dihadapi Vira adalah anak-anak yang memang menganggap Vira sebagai teman dan ternyata kebablasan. Karena memang jarak umur Vira dan anak-anak juga gak terlalu jauh ya. Iya. Nah setelah Vira merasa itu tuh kira-kira nih apa hambatan yang Vira
dapatkan sih ketika Vira menerapkan sebagai teman kepada anak sehingga mereka kebablasan? Nah, apa sih gangguannya ketika Vira melaksanakan itu? Gangguannya itu ya itu tadi kak, mereka tuh kalau dalam belajar tuh suka main-main gitu, ketika dikasih tugas malah nggak dikerjain gitu, jadinya kan kadang apalagi emosi ya, kayak suka, maksudnya itu kayak emosinya ke diri sendiri gitu, kenapa merekanya ribut gitu padahal tugasnya itu nggak dikerjain, nanti pas giliran ditanya satu-satu nggak ngerti gitu. Nah, setelah menghadapi permasalahan ini nih, apa rencana Vira untuk memperbaikinya menghadapi masalah yang Vira hadapi ini? Ya itu tadi kak, mengingatkan mereka setiap pagi untuk yang terpenting itu adalah karakter bukan nilai gitu, percuma deh nilai mereka 190 kalau misalnya karakter mereka itu 0, apalagi apa sih namanya, eh, rasa hormat mereka sama orang tua tuh nggak ada, etika lah, etika mereka tuh nggak ada, percuma gitu kan kak, apalagi untuk menghadap, apalagi nanti nih kalau kita ke dunia kerja kan orang nggak lihat, ya mungkin ada orang melihat nilai kita, tapi yang lebih terpenting pasti orang melihat etika kita bagaimana, cara kita bersikap ke orang seperti apa. Iya, benar sih, memang yang harus kita tanamkan ke murid itu adalah karakter yang nomor satu ya, Iya. sikapnya, bagaimana dia berhubungan sosial dengan teman sekitarnya maupun gurunya dan orang lain. Nah, kira-kira setelah Vira merasa udah tahu nih hambatan Vira, apa sih rencana Vira? Nah, strategi untuk menghadapi ini tuh apa yang akan Vira lakukan? Strateginya Vira akan mengajak anak-anak itu untuk bagaimana harus bersikap lebih baik ke depannya, dan juga tidak luput bantuan dari orang tua kak dan orang-orang sekitarnya gitu, karena bagaimanapun anak itu terbentuk karakternya dari rumah, dan kita di sekolah sebagai guru itu memperkuat lagi karakter baik mereka gitu, karena Vira percaya anak-anak itu tidak ada yang buruk gitu. Bener, iya bener sih Vira, memang pembentukan karakter itu memang dimulai dari rumah dan dikuatkan oleh kita guru di sekolah ya. Terus langkah-langkah apa yang harus Vira selain mengingatkan anak, apalagi yang akan Vira lakukan? Ya paling kalau misalnya di kelas memberikan contoh, kalau seandainya mereka melihat Vira berbicara dengan rekan sesama guru seperti ini loh gitu, apalagi Vira yang muda di sini dan ada guru yang lebih lebih umur apa namanya, lebih duluan dari Vira ya kan kak ngajarnya, jadi bagaimana cara Vira menghormati itu gitu, walaupun kita sesama guru tetapi kan tetap ada perbedaan antara Vira nih sebagai yang masih muda sama ibu-ibu ini yang udah yang umurnya di atas Vira gitu, memberikan contoh langsung sih kak lebih tepatnya. Ya kan Vira berarti udah tahu ya apa rencana Vira, hambatan dan solusi yang akan Vira lakukan. Nah, terus menurut Vira setelah Vira menghadapi ini, kira-kira dan Vira melakukan mengimplementasi rencana Vira, menurut Vira berhasil nggak itu? Kalau misalnya dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah berhasil kak. Ya berarti Vira memang harus melaksanakannya dengan tulus ikhlas dan mungkin konsisten juga ya Vira ya. Iya. Karena memang penerapan karakter itu kan tidak dilakukan hanya sekali-sekali, tapi harus rutin kan. Iya. Menurut Vira nih sekarang kekuatan yang Vira miliki atau dukungan dari mana aja yang akan membantu Vira untuk menghadapi permasalahan ini? Ya, dukungan yang Vira miliki itu ada dari rekan-rekan guru kak, termasuk juga dari kepala sekolah sendiri gitu kan, terus dari orang tua juga terutama, karena yang mengawasi anak-anak ini setelah di sekolah kan orang tuanya gitu. Berarti kan Vira udah tahu nih solusinya ya. Keberhasilan Vira setelah melaksanakan ini nih berapa persen sih menurut Vira setelah melaksanakan tadi kan, sebelum di awal Vira cerita ini, menurut Vira nih karakter anak itu berapa sih nilainya? Kalau misalnya karakternya tuh mungkin sekitar 45-50% lah kak. 4-50% dari 40 anak ya. Iya. Karakternya hanya 4-50%. Nah, Vira pengennya nih karakter anak tuh kira-kira berapa persen yang ingin Vira capai?
pengennya sih sempurna kan Kak, tapi kan kesempurnaan itu bukan milik kita gitu. Ya paling tidaknya 85 sampai 95 lah Kak. 85 sampai 95. Iya, berarti lumayan juga itu ya. Memang benar-benar strategi yang Vira ungkapkan pun menurut Kakak sudah cukup oke lah, tinggal implementasinya langsung Iya. aja ke anak ya Vira ya. Nah, ketika kalau sudah sampai 95 itu pastinya kita itu menurut ukuran keberhasilan Vira ya. Nah, Vira yakin nggak bisa menjaga komitmen ini nih kalau setelah dilakukan? Harus yakin sih Kak, apapun yang kita lakukan harus yakin. Nah, selanjutnya kalau udah Vira kan udah kita ada cerita-cerita nih. Jadi Vira bisa ngambil kesimpulan nggak sih dari apa yang kita bicarakan hari ini? Ya kesimpulannya karakter anak itu sebenarnya bisa terbentuk dari keseharian anak-anak itu, dari anak-anak itu berkegiatan ya Kak ya gitu. Apalagi waktu mereka yang di rumah gitu. Ditambah lagi yang harus kita nih sebagai guru, sebagai pendidik juga harus memberikan mereka motivasi-motivasi bahwa tidak selamanya, kan banyak anak-anak nih mereka dengan nilai yang tinggi mereka bangga, tapi mereka lupa bahwa karakter mereka itu belum baik gitu. Mereka belum bisa, salah satunya belum bisa menghargai orang lah gitu. Tapi yang harus kita tanamkan adalah tidak selamanya nilai tinggi itu bisa memberikan sesuatu hal yang baik juga untuk mereka gitu. Nilai tinggi juga harus diiringi dengan karakter yang baik, dengan etika yang baik. Iya benar banget ya. Itu juga jadi inspirasi sih buat saya. Jadi gimana perasaan Vira hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol gini? Udah lega sih Kak, udah lega, akhirnya tersampaikan juga apa yang selama ini didiamkan, dipendam gitu. Semoga bisa segera melaksanakan apa yang jadi rencana Vira. Semoga juga masalah-masalah yang Vira hadapi lekas selesai ya. Iya Kak. Oke Vira, makasih banyak ya Vira. Makasih ya Kak ya udah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Vira. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.